Bab 4 Peluang. 41 Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan, dilambangkan dengan S. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada percobaan, hasil yang mungkin, dan ruang sampel. Yang pertama, mengambil satu bola secara acak dari dalam satu kantong yang berisi 3 bola yang berwarna kuning, merah, dan hijau. Hasil yang mungkin adalah kuning, merah, atau hijau. Jadi, ruang sampelnya adalah himpunan semua kemungkinan dari suatu percobaan tadi, yaitu kuning, merah, hijau. NS ini adalah banyak anggota S, sama dengan 3. Yang kedua, mengambil satu kelereng secara acak dari dalam suatu kotak yang berisi 2 kelereng biru dan 3 kelereng hijau. Hasil yang mungkin adalah B1, B2, H1, H2, H3. Itulah yang mungkin terambil jika diambil satu kelereng yang berisi 2 kelereng biru dan 3 kelereng hijau. Jadi ruang sampelnya adalah himpunan semua hasil yang mungkin tadi, yaitu B1, B2, H1, H2, H3. NS adalah banyak anggota dari S, sama dengan 5. Contoh yang pertama. Pada percobaan melemparkan 2 mata uang logam bersama-sama, di mana sisi-sisi uang logam adalah gambar dan angka. Tuliskan yang pertama, ruang sampel sisi-sisi uang logam. Yang kedua, ruang sampel sisi gambar. Kita akan jawab. Yang pertama, ruang sampel sisi-sisi uang logam yang muncul yaitu, kita misalkan S1, inilah yang kemungkinan muncul. AA, AG, GA, GG. Yang kedua, jika yang diamati adalah munculnya sisi gambar, maka ruang sampelnya, kita misalkan S2, sama dengan 0, 1, 2. Di mana unsur 0 menyatakan tidak ada muncul gambar. Unsur 1 menyatakan sebuah gambar yang muncul. Dan unsur 2 menyatakan 2 gambar yang muncul pada kedua sisi uang logam. Itulah jika yang diamati adalah munculnya sisi gambar. Contoh 2. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan. Banyak anggota ruang sampelnya adalah A2, B3, C6, D12, E36. Kita akan jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan tabel atau bisa juga menggunakan diagram. Yang pertama kita buat tabel. Di sini ada tabel dadu dan koin. Oke, dadunya kita taruh ke arah bawah dan koinnya kita buat ke samping seperti ini. Kemungkinan koin adalah angka, gambar. Kemungkinan dadu, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan yang munculnya adalah 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. 1 gambar, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Inilah hasil yang mungkin dari sebuah percobaan, yaitu sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama. Atau kita bisa menggunakan diagram seperti ini. Di sini koin dan di sini dadunya. Koin yang mungkin muncul angka atau gambar. Dan dadu yang mungkin muncul 1 sampai 6, 1 sampai 6. Jadi diperolehlah A1, A2 sampai A6, G1, G2 sampai G6. Totalnya ini ada 12. Sama seperti yang di sini, totalnya juga ada 12. Jadi, banyak ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 12. Boleh juga digunakan dengan cara yang lebih cepat, yaitu 6 dikali dengan 2. Jika yang ditanya adalah banyak anggota ruang sampelnya. Tapi jika ditanya titik sampelnya, inilah jawabannya. 1A, 1G, 2A, dan seterusnya. 1A dengan A1 itu sama ya. Itu adalah kejadian yang sama. Contoh 3. Sebuah kantong berisi 4 kelereng merah dan 8 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng sekaligus secara acak dari dalam kantong, banyak anggota ruang sampel adalah titik-titik. Pilihan sudah ada. Baik, kita akan selesaikan. Yang pertama, kita hitung dulu banyak semua kelerengnya. Sama dengan 4 merah ditambah dengan 8 putih. Sama dengan 12 kelereng. Selanjutnya,
Jika diambil 3 kelereng secara acak dari dalam kantong, maka banyak cara mengambil 3 dari 12 itu sama dengan kombinasi 12,3. Maka diperolehlah banyak anggota ruang sampel sama dengan kombinasi 12,3. Sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 12 kurang 3 faktorial. Sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial, 12 kurang 3, 9 faktorial. Dijabarkan diperolehlah 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 220. 42. Kejadian. Suatu kejadian E adalah himpunan hasil yang diamati atau hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel S. E subset dari S. E himpunan bagian dari S. Misalnya, pada percobaan mengundi sebuah dadu sisi 6, maka yang pertama diperoleh ruang sampelnya S sama dengan hasil yang mungkin dari sebuah percobaan pengundian sebuah dadu sisi 6, yang anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, kejadian E1 dan E2 memenuhi syarat tertentu, di mana E1 dan E2 di sini adalah kejadian yang kita amati. Yang pertama yaitu E1. E1 adalah kejadian muncul bilangan prima. Maka diperolehlah E1-nya, himpunan hasil yang kita amati itu anggotanya 2, 3, 5. E2 adalah kejadian muncul bilangan genap. Yang kita amati adalah kejadian muncul bilangan genap. Hasil yang kita amati itu anggotanya 2, 4, 6. Jika digambarkan dalam diagram Venn, bentuknya seperti ini. Yang pertama, ini adalah himpunan semestanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E1 itu adalah kejadian muncul bilangan prima. Yang ini dia himpunannya. Jadi jelas di sini bahwa E1 adalah himpunan bagian dari S. Demikian juga untuk yang kedua. E2-nya himpunan semestanya 1 sampai 6. Kejadian muncul bilangan genap yang kita amati 2, 4, 6. E2 merupakan himpunan bagian dari S. Jadi, suatu kejadian itu adalah himpunan hasil yang kita amatin. 421. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Dirumuskan dengan FR sama dengan banyaknya hasil yang diamati atau yang dimaksud dibagi dengan banyaknya percobaan. Contoh, percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 kali. Dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48 kali. Kita akan jawab. Oke, angka pada dadu lebih dari 4 itu adalah 5 dan 6. Ya. Frekuensi relatifnya FR sama dengan banyak hasil yang diamati. Banyak hasil yang diamati adalah 48. Dibagi dengan banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan 150 kali. Jadi hasilnya sama dengan 48 dibagi 150 disederhanakan menjadi 24/75.